Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal, ada gunah Bu ya. Gunah 2, kemudian ada matobi. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Qasitun tu huruf to tebal. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Taharro. Nah itu ra-nya jadi tabkhim. Taharro raw. Ada 2 Bu ya, ada 2 ro. Yang satu sukun, yang satu lagi berharokat. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Hataba itu mad iwad Bu ya. Hataba karena waqaf, jadi hukumnya mad iwad. Kalau misalkan di fasal hatabau, nah itu jadi mad iwadnya hilang. Mad iwadnya 2 harakat. 2 harakat. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Yang ini Bu, wa allawis itu kan ada nun sukun bertemu dengan huruf lam jadi idgham. Wa allawis, tapi jangan terlalu di tahannya, jangan terlalu lama. Surat apa sih? Jin. Surat jin. Kok enggak ada? Halaman ini Bu, halaman 573. 73. Kalau di suratnya mah halaman 572. Kalau di sini kan ada nabi. Akhir-akhir 29 udah tinggal lagi. Ini 29. Ini 30. Ya 9-nya. Suka di langsung Bu. Di 29. Tak di 29 jadi ya. Sok jin Apa? Sudah ini. Berapa? Ayat 14. Sekarang 16. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an Mim sukun bertemu dengan huruf mim jadi idgham mimi itu idgham mutamatsilain. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Linaftinahum fihi. Ketika ada mim sukun bertemu bukan huruf ba dan huruf mim, itu jadi
izhar Bu ya, tidak ditahan tetapi hanya selewat saja. Linaftinahum fi, tidak linaftinahum fi, meskipun mim dan huruf fa itu Ditekan. syafatain itu ya, sama-sama keluar dari dua bibir, tetapi di dalam hukumnya tidak boleh ditahan. Linaftinahum fi linaftinahum fi wa man yu'rid. Nah, huruf dod sukun tidak memantul atau tidak qalqalah. Wa man yu'rid 'an dzikri wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa man yu'rid. Nah, Ustaz tadi tapi yang ini ya, yang mim yang apa linaftinahum ini mimnya mah harus sempurna dulu tapi gitu. iya, linaftinahum fi. Nah, tadi tapi tidak boleh linaftinahum fi. Nah, itu kecuali kalau mim sukunnya itu bertemu, kalau misalkan bertemu dengan huruf ba atau ketemu huruf mim. Kemudian kalau huruf mimnya sukun, misalkan berhentinya di linaftinahum. Nah, baru itu kalau misalkan di wasol atau di tidak berhenti, linaftinahum fi, tidak linaftinahum fi. Nah, itu Bu ya. Wa may yu'rid, ditahan tidak sampai qalqalah. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Kemudian di yaslukhu itu kan ada kaf sukun Bu ya, maka itu sifatnya hamas. Yasluk, luk. Nah, itu ya. An dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. An dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di lafaz Allahnya tad'u ma'allah, Allah, gitu Bu ya. Wa annal masajida lillah. Nah, ini beda Bu ya. Ketika ada di lafaz Allah itu sebelum lam yang kedua itu berharokat kasroh, maka jadi tipis. Tapi di ma'allah itu jadi tebal bacaannya, karena sebelum lam lafaz Allah itu berharokat fathah atau domah, itu baru tebal pembacaan lafaz Allahnya. Kalau kasroh itu tipis. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu
yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul ditahan Bu ya, ada gunahnya. Kemudian ada mad, apa itu Bu? Mad apa namanya Bu? Mad wajib. Mad wajib atau mad jaiz? Jaiz. Itu namanya mad jaiz munfasil. Munfasil. Itu panjangnya 5 harakat. 3 sampai 5 tergantung kita konsistensinya di mana. Misalkan Ibu mau 3 boleh, tapi di innamanya 3, di walanya 5, 2, 3 sama itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di kul innamanya itu panjangnya 5, kemudian di wala 3, nah itu tidak diperbolehkan karena tidak konsisten gitu Bu ya, tidak istiqomah ke madnya. Tapi kalau misalkan 4 mau 5 tapi konsisten terus ke bawah bacanya sama, nah itu diperbolehkan gitu Bu ya. Kemudian di bihi itu namanya mad silah subro kubro, mad silah kubro, karena di huruf H-nya itu ada alif berdiri tapi di bawah Bu ya, kemudian ya di atasnya ada tanda alis karena di depannya ada huruf mad. Apa Bu huruf madnya? Ada tuh dekat H, depannya H itu ada huruf mad, itu alif. Jadi ketika ada huruf mad itu 2 gitu Bu ya, berdekatan, karena di H ini itu teh ada huruf ya sukun gitu Bu, karena mad silah kubro digantikan jadi itu teh namanya alif berdiri tapi di bawah namanya mad silah kubro. Kalau misalkan tidak ada tanda alis di depannya, di atasnya tuh tidak ada tanda alis, itu namanya mad silah sugro, jadi 2 harokat. Tapi kalau ini bisa 3, 4, 5 gitu Bu ya, itu namanya mad silah kubro. Yang membedakannya alif berdiri Ada di bawah alis, ya. Iya, alif di dengan bawah. mad wajib itu ya yang membedakannya. Kayak ini Bu, nanti di depan ada kayaknya. Nah ini Bu di ayat 22 nih. Walan ajida min dunihi mul. Nah hi-nya itu kan sama mad silah, tetapi itu mad silah subro karena di depannya bukan huruf mad. Mad itu kan ada 3 Bu ya. Alif, waw, iya yang sukun Itu atau yang harakat ya. iya atau berharokat nggak apa-apa, yang penting berhadapan dengan huruf mad gitu Bu. Ini ada huruf madnya apa yang ini nih yang di ayat 22 itu? Itu teh huruf iya Bu. Iya, Itu teh huruf iya, harusnya teh huruf iya. disingkat gitu lah. Iya, si JR-nya tuh. Iya, harusnya huruf iya itu teh jadi bihi kan, jadi hi ya. Jadi hi berarti ya sukun gitu. Kalau misalkan ini Bu di mana di ayat 27, illa limanir tadha mir rasulin fa innahu. Nah, ada Bu ya di bawah. Fa innahu. Nah, itu hu-nya sama mad silah sugro, dia sugro. Karena di depannya harusnya itu di depan H itu ada waw sukun. Itu tuh. Gitu Bu ya. Jadi gantikan menjadi kayak huruf 6 gitu ya. Nah, itu teh panjangnya 2 harokat. Itu mah tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi mad tabi'i gitu Bu. Sama dengan mad tabi'i gitu ya. Ya, betul. Tapi namanya mad sirah gitu ya. Mad silah namanya. Tapi panjangnya Tetap 2 2 harakat. harokat karena termasuk golongan mad tabi'i. Tabi'i. Itu sama di ayat 27 juga yang depan minal manir tarodo, doanya juga sama kan ya Ya, Sati? itu do-nya itu bukan mad silah itu namanya, itu mad badal. Badal. Itu mad badal namanya. Kenapa? Harusnya di do-nya itu alif.
itu kan ya kalau istilah Sunda mah ya rengkol entog nah gitu Bu ya. Gitu. Jadi ngarengkol gitu seperti angsa gitu ya gitu. Nah, itu teh harusnya alif gitu. Itu bisa digantikan. Kalau ini mah huruf iya gitu, Bu. Oh, jadi yang begitu mah hanya huruf ya gitu. Alif juga bisa Bu, alif, waw, ya. Jadi 3 itu tetap huruf mad itu bisa digantikan dengan penulisannya seperti itu. Tapi itu termasuknya mad badal gitu Bu ya. Kalau ini Bu di ayat ini nih, di ayat 23 illa bala, nah itu illa balagom Ini mad badal. itu kan la-nya mad badal. Kalau penulisannya illa bala alif eta teh alif sukun Harusnya setelah huruf alifnya lam double teh. ya. Setelah Harusnya alif alifnya 2 gitu kan. Mad Iya. badal tuh diganti sama Iya. fathah berdiri gitu ya. jadi fathah berdiri. Kenapa enggak mad silah ini? Apa Bu? Kenapa enggak mad silah? Yang membedakan mad silah sama mad badal itu kalau mad silah alif berdirinya di bawah Bu. Oh. Nah, mad silah itu ada hadomir, ada huruf H. Kalau huruf mad badal mah tidak ada gitu Bu. Itu mah mad badal mah pokoknya selain dari huruf H aja gitu. Kalau H mah pasti Mad silah. gitu. Ya, Ya, hadomir aja ya. hadomir Ah, gitu. siap, Baik, lanjut Bu ya. Iya, siap. Kul in 21 Kul ini ya. Kul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Ini ada huruf ya sukun, bukan menghadap huruf selain alif Bu ya, makanya jadi pendek. Kul inni la, nah 2 harokat. Kul inni la amliku lakum darran wala rashada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Darrau. Nah, ada 2 tasdid Bu ya, di huruf ro dan huruf waw. Do-nya masuk ke huruf ro, ro-nya masuk ke huruf waw. Amliku lakum darrau. Nah, sedikit dimanyunkan Bu ya. Kul inni la amliku lakum darrau wala rashada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Kul inni lan yujirani minallahi ahad. Qul inni lan yujirani minallahi ahada. Berhenti Bu. Itu di situ ada lam alif Bu ya, berarti itu la waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Tapi kalau lagi belajar gini mah boleh Bu ya, untuk menyempurnakan dulu hukum-hukumnya supaya nanti jelas gitu. Nanti bisa diulangi lagi dari minallah. Kul inni lan yujirani minallahi ahad. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Minallahi ahadu. Minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Minallahi ahadu wala ajida min dunihi multahada. Walan karena ada sukun, nun sukun bertemu dengan huruf alif atau huruf idhar. Minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Minallahi ahadu wa
ajida min dunihi multahada. Mangga ibu dicobi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Taharraw ra dulu bu baru u. Taharraw. Coba ibu dari faula. Faman fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an. Tekiat Pak Ustaz? Berarti dari la asqainahum. La asqainahum ma'an ghadaqa. Ma'an. An. Oh, idah ya. Coba ibu. La asqainahum ma'an ghadaqa. An diperjelas bu ya. La An. asqainahum ma'an ghadaqa. La asqainahum ma'an ghadaqa. Linaftinahum fi. Jangan ditahan bu, langsung linaftinahum fi. Linaftinahum fi. Wa may yu'rid ya. Wa may ditahan juga bu, karena itu nun sukun bertemu huruf ya jadi idgham. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Udah ya? Udah. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Linaftinahum fih. Wa may yu'rid an zikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa
annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada qul inni la Ini 2 rakaat Bu. qul inni la Nah itu la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Sampai mana ya? Ini ya? Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika takharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid an zikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la Bi-nya 2 usyriku rakaat Bu. Oh iya, 2 ya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Enggak sarang Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid an zikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi
Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mangga ibu bilih aya nu bade ditaroskeun. Eta nu di akhir kalimat sok ngabentenkeun teh antara mad ari disukun tadi kan aya mad naon teh anu Iwad mad iwad. bentena Santes naonnya sok kadang-kadang sok bingung mana mad ari disukun eta naon sih panjang sabaraha harkat itu tinggal di akhir-akhirna anu mad ari disukun nu kumaha. mad Mad ari disukun teh khusus untuk di akhir kalimat aja. ya Iya ya. ya mad ari disukun itu mad yang memang harus sukun. Nah itu di akhir ayat Bu. Nah itu mad ari disukun itu tandanya yang di sini nggak ada Bu. Kalau di sini mah enggak. Kalau di sini mah surat nggak yang ada. pendek. Ini mah semuanya mad iwad Bu. Nah itu. Iya. Kecuali di ayat. Berarti cuma 2 harkat ya. Nanti Iya. akan ketemu di sesi berikutnya gitu, Ustaz. Iya. Iya, jadi kan biar ngaji terus Ustaz. Kalau ini Akan ketemu di surat-surat berikutnya. ini mah dari ayat 1G udah mad iwad semua Iya, Bu. kalau alif Kalau tanda hati kebalik apa tuh Ustaz? Yang Ada mana? kan di ayat 22 itu Itu yang patah hati ya. yang ada lam alif tuh di tengah Ya. tuh. Terus di bawahnya ada hati kebalik itu apa? Saya kurang tahu itu Bu. Itu teh tanda Ada tanda mengira wakof orang itu ada teh nggak tanda sih? wakof Ada. tapi hak terbalik. Hak kebalik ya. Iya itu teh hak kebalik itu suka ada tandanya Bu kalau di sini. Tapi Apa? saya belum tahu makanya dari tadi Kayak ini angka apa 5 ya. gitu. Iya. Kayak Itu apa itu? Kayak gitu tuh. Itu teh tanda wakof Bu. Padahal lam alifnya aja cukup. Lam alif aja. Ya kalau alimnya enggak Ya, wakaf dia. bukan Dia cukup wakaf. kali, Oh. bukan kali. Ada sesuatu. Kalau alif kan wasol ya Pak. Ya Bu. Kalau alif kan wasolnya terus ya. Iya Kalau ada ha berarti wakaf itu gimana maksudnya? kalau hak ini saya juga belum pernah Bu, belum pernah dapat materinya. Saya nanti cari dulu Bu ya. Biar ya, Kalau yang ini nanti minggu depan disampaikan. insya Allah Jadi tantangan. hak terbalik ya. Saya Kebalik. Wakaf ya. Ya ada ini di sini mah ada. Kalau di saya mah enggak. Kalau idgham ini Ustaz ya. Ya. Berarti jadi kalau ketukan mah 3 gitu jadinya. Iya, Mati ketukan mah dulu. 3 Bu. Betul, ketukan 3 karena kan itu satu itu ya, satu makhraj Bu. Iya. Dari syafatain 2 bibir. Kemudian itu teh ada gunnah lagi. Tuh ya karena mim dan mim bertemu, ketemulah gunnah. Yang satunya atau tasdid. Kalau ada huruf yang bertasdid itu artinya ada 2 huruf, yang satu sukun, yang satu lagi berharokat. Misalkan di ayat itu Bu, di ayat taharrau. Nah, itu kalimat taharrau itu harusnya ada sukun, ro sukun 1, ro berharokat 1. Karena untuk mungkin menyingkat penulisan gitu Bu ya, dikasih tanda tasdid gitu. Makanya tahar itu udah sukun ro. Nah itu kalau misalkan tidak ada tasdid gimana Bu bacanya? Kalau tidak ada tasdid, taharo Bu ya. Taharau jadi taharau karena ada tasdid. Karena tasdid jadi taharau. Nah, yang satu ro-nya sukun, yang satu lagi ro-nya berharokat. Kayak ini aja Bu, kalau wa anna tuh nun sukun. Itu teh kalau misalkan penulisannya wau alif nun sukun nun lagi baru alif wa anna. Nah, makanya disebutkan itu teh gunnah namanya kalau nun sukun dan mim sukun mah gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan di selain nun sukun dan mim sukun, nun tasdid dan mim tasdid itu namanya tasdid gitu Bu ya. Tasdid biasa. Tapi tasdid sama gunnah teh itu teh ada kemiripan gitu Bu, ada tanda tasdidnya gitu. Gunnahnya juga sama ada tanda tasdid. Tapi gunnah mah untuk nun dan mim gitu Bu. Jangan dari al-khaisum keluarnya
seperti itu Bu. Al-Khaisum apa enggak mulut ya? Al-Khaisum mulut. Al-Khaisum ini Bu pangkal hidung. Oh, hidung. Kalau misalkan Ibu wa anna kemudian ituin hidungnya ditutup, apakah wa'at gak jelas Bu. Kalau misalkan pengucapan wa anna terus hidungnya ditutup sama Ibu, wa'atna tuh nggak sempurna Bu kebacaannya. Tapi kalau misalkan hidungnya tidak tertutup, wa'an pasti di sini ada getaran Bu di sini teh. Jadi wa'an coba tutup sama Ibu, wa'at nyeri ibunya Akan keluar gitu ya. iya nggak akan keluar Bu si gunanya karena pintu keluarnya tertutup gitu Bu. Jadi semua huruf yang ada di Al-Quran mempunyai makharijul hurufnya masing-masing atau tempat keluarnya masing-masing gitu. Nggak bisa sekarang huruf waw harus dikeluarkan dari lisan atau dikeluarkan dari ujung gigi, nggak bisa oh ya. Jangan gitu misalkan huruf waw tanpa manyun, nah nggak bisa Bu karena sifatnya waw itu harus mencucu. Ari mencucu itu kalau bahasa Sunda mencucu ya monyong gitu punya si bibir teh sedikit tapi jangan terlalu ini. Wa. Kemudian huruf wa itu kalau misalkan pengucapannya tidak diawali dengan manyun sedikit susah Bu. Pasti harus gini dulu wa. Kalau misalkan tiba-tiba wa susah Bu ya karena memang kodratnya seperti itu harusnya gitu. Kalau huruf-huruf tebal misalnya bo gitu ya. Bo, nah. Itu kitanya bibirnya itu harus monyong atau kemana itu? Tidak Bu, karena huruf bo, huruf po itu jadi lisan Bu. Jadi yang harus bergerak itu bukan bibir kita, tapi lisan kita, lidah. Bo. Nah, si pangkal lidahnya naik Bu. Lidah yang di sini ya, yang dekat ke tenggorokan itu naik ke atas. Jadi tebal. Huruf tebal itu huruf to, bo, so. Yang o aja ya. Iya, itu. So, kalau misalkan bo, ini nggak ada, bo, nggak. Jadi bukan keluarnya bukan dari mulut Bu gitu, apa lagi bibir bukan. Jadi ringan ya kalau di Iya, mulut ya. makanya Bu ada gitu ya yang baca, bukan menyalahkan gitu Bu ya. Ada yang baca yang harus memang si rahang itu bergerak capek Bu. Kalau baca gitu teh waan harus misalkan waan jadi capek rahangnya Bu. Kalau kata guru saya mah baca Al-Qur'an teh seperti kita berbicara seperti biasa aja gitu. Karena kan kita juga berbicara gini teh ya ada huruf-huruf yang keluarnya dari mana gitu Bu ya. Makanya tidak memberatkan gitu bacaan Al-Qur'an teh gitu. Misalkan jadi ini kalau ada pegang salah gitu ya. iya Bu, iya makanya ada yang suka ayo ngaji capek. Nah, itu berarti salah keluarnya dari mana gitu. Justru kalau misalkan semakin lama baca Quran semakin ringan Bu. Si rahang ini tuh ya kesini teh jadi udah biasa. Ya udah biasa gitu ya. Kalau misalkan ya ibaratnya sepeda gitu Bu ya atau motor tiap hari dipakai enakeun kan gitunya anu jarang makan garijat nu kieu teh Bu nya bade baca ge hese da bongana gitu. Kalau huruf lam katanya agak harus miring gitu lidahnya. Enggak. Lam itu begini Bu. Oh. Gimana ya? Ujung lidah ke atas Bu. Ini teh kan langit-langit Bu ya. Ini huruf lam. Nah, tempelin situ. Enggak ada agak dimiringin dikit. Enggak Bu. Pernah dengar tuh katanya kalau lam teh jangan gitu. Jadi gini Bu. Jadi miring gitu. Bukan, jadi kan Lidahnya. lurus kan si lidah tuh Ya, kena gini. langit-langit. Ya. Ini mah agak gitu katanya. Agak miring ke pinggir si lidahnya. Iya memang betul karena Ibu karena si tepi lidah tuh kan ininya tepinya ya. Tepinya berarti kalau dimiringin agak susah Bu. Wa'al misalkan rada nempel kalau nggak salah. Iya nih ditempelkan Bu. Memang harus tempelkan. Kalau tidak nggak bisa. Wa'al itu teh makroja lebih belakang sedikit jadi nun. Na la. Nah, ke belakang sedikit. Na la. Coba huruf lam di huruf na, Bu, di huruf nun keluarnya. La. Susah Bu, agak sedikit jadi tebal la. Tapi kalau di belakang sedikit la. Na la. Beda Bu ya sedikit. Jadi gimana nya? Ini teh
Langit-langit. langit-langit, nunnya di sini, Lamnya lamnya dikit. di belakang Iya. sedikit weh gitu. Nah, betul. Itu teh dan sedikit lagi huruf ro. Itu teh. Lana ro itu dekat makhrajnya teh udah saling deketan gitu. Tapi nggak boleh huruf ro dikeluarkan dari huruf nun gitu, nggak bisa. Gitu Bu ya. Mundur ke belakang. Ya ke belakang gitu. Kemudian huruf ro itu kan ada takrir Bu ya, tapi itu nggak geletar gitu ya, bergetar. Nah, tapi bergetarnya tidak boleh berlebihan juga. Seperti itu Bu. gitu. Ya dulu diajarinnya begitu. Coba kalau misalkan huruf ro keluarkan dari nun, coba Bu, bisa nggak? Oh. Nun kan di depan, ro di sini, coba ke depanin lidahnya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa banyak karena memang bukan huruf, bukan tempat keluar. Itu Bu. Kalau yang paling susah kan sobo. So, iya, so do. Nah itu Itu so, harus nempel katanya so, ke salah so. satu gigi, betul? Do, iya Harus betul. ke pinggir, Do itu Bu, ini kan lidah ya, ini tuh lidah ya. Iya. Dan ini gusi, ini gusi. Mau nempel ke sini satu boleh, ke sini boleh, mau dua-duanya boleh. Dua-duanya bisa gitu. Susah Bu. Yang sempurna mengucapkan huruf dod itu Rasul aja yang sempurna dalam mengucapkan huruf dod. Menurut para ulama di semua kitab tentang Al-Quran, yang fasih mengucapkan huruf dod itu Rasul. Kalau kita mah paling ke kanan, paling ke kiri. Kalau bisa kedua-duanya emang nggak apa-apa. Yang terpenting si rahangnya naik. Do, tidak do. Kalau do mah pasti do, pasti manyun. Hoyong huruf o teh pasti manyun. Tapi kalau misalkan rahangnya naik, do, Kayak gimana sih Ustaz? di sini. Pangkal lidah, naik Bu, naik ke atas. Bo. Oh, karena tebal itu. Iya, karena tebal. Bo. Do. So. Jadi nggak boleh banyak So. ya. Enggak. Tebal gitu manyun. Karena bukan keluarnya bukan dari sini, tapi dari lidah gitu Bu. Lidahnya bertemu dengan geraham, mau yang kanan, mau yang kiri, mau dua-duanya mah enggak. Makanya Rasul itu kalau misalkan huruf do itu Bu, keunikannya lidahnya teh meber gitu Bu, jadi ngagengan gitu tak ketika mengucapkan huruf do teh. Kalau kita mah kan tetapnya sakit tuh. Ya Rasul mah ya keunikan Rasul gitu. Masya Allah. Huruf do ya. Sama huruf sod juga itu nggak boleh so, itu naik lidahnya apa bibirnya enggak, tapi ini ujung lidah ini gigi seri bawah tempelkan, ini lidah kan pangkalnya naik so. Nah, so tidak so enggak, tapi so ini ketika nempel so naik ke atas gitu nah, si pangkal lidah nanti naik. Tapi kalau misalkan nggak naik ya susah Bu, nggak bakal dapat. Paling solusinya anyun tapi tidak diperbolehkan gitu Bu, karena keluarnya bukan dari situ gitu. Misalkan Ibu mau keluar tapi lewat jendela salah begitunya, harusnya kan jalan pintu gitu, jendela itu. Meskipun memang alternatifnya bisa, kecuali ya kalau baca Quran mah nggak ada jalur evakuasi juga gitu Bu ya, jadi harus sesuai jalannya gitu. Jadi yang bergeraknya ini harus pangkal lidah ya. Pangkal lidah naik soalnya jadi tebal So, gitu. do, jangan so, manyun. so. Tidaknya betul tuh. Gitu. Jadi memang harus dilatih Bu rahang kita teh gitu ya. Jadi biar lunak gitu Bu ya. Kalau jarang dilatih, jarang baca Quran mah susah. Orang pun yang ingin jago public speaking suka ini Bu ya, dilatih. Iya, ini Quran juga sama Bu. Jangan sampai kalah gitu Bu, ari nyari capetang ya pas baca Quran uga ege. Nah, kita punya kayak gitu. Ngelatihnya gimana Ustaz? Kayak misalnya kalau pengen lentur lah ya gitu kan, apa dimatikan gitu misalnya Betul Bu, atau betul. Karena gini, kalau misalkan pengen gitu. pengen kita tahu teh keluar dari mana gitu Bu ya si huruf itu, yang pertama disukunkan, yang kedua ditasdidkan. Pasti juga. Ya, misalkan a
tanpa terbuka gitu Bu ya, tanpa infitah si mulutnya, kira-kira bisa nggak Bu? Bisa. A itu keluarkan dari aula mulut. A coba mingkem, susah Bu gitu. A kalau misalkan kalau nggak monyong aja Bu, nggak monyong udah susah Bu gitu. Jadi harusnya sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan makhorijul hurufnya gitu Bu, disukunkan dan ditasdidkan. Bisa ab at pasti ketahuan Bu, al di mana keluarnya, dari mana, seperti itu Bu. Itu bisa dilatih seperti itu Bu. Kalau misalkan mau disukunkan, mau ditasdidkan mah enggak. Kalau misalkan lebih langsung saya mau langsung baca nggak apa-apa, salah oge gitu ya, sambil belajar nggak apa-apa mah enggak gitu. Karena kan ini Bu, orang yang belajar Al-Qur'an terbata-bata, 2 pahalana Bu. Yang pertama karena terbata-batanya, yang kedua karena ingin ngajinya. Nah, yang lancar gimana? Ya mungkin lebih pahalanya Bu. Anu terbata-bata ge 2, anu lancar 3 mereuna gitu Bu ya. Ada kelebihannya seperti itu. Dan memang harus terus dipraktikkan setiap hari gitu Bu ya. Apalagi kalau misalkan sudah kayak belajar berjanji itu Bu. Berjanji itu bukan Al-Qur'an, bukan bahasa Al-Qur'an. Makanya memang susah-susah gitu Bu. Itu bahasa Arab asli. Kalau Al-Qur'an kan memang Arab asli, tapi sama Allah mungkin udah diringankan Bu ya, udah sesuai dengan memang harus dibacakan gitu sama kita gitu Bu ya, dilantunkan gitu. Insya Allah Bu sering mah gitu ya, insya Allah bisa gitu. Karena kan sering ketemu, misalkan hari ini belajar guna pleng 2 minggu 3 minggu pas maca di teh kumahanya hilap deui guna teh gitu. Kalau tiap hari mah ini guna. Jadi Bu, si lisan kita teh udah otomatis gitu. Kalau misalkan jadi mata sama mulutnya udah sinkron gitu Bu ya, ketika guna berarti bacana kieu. Kalau misalkan ada ikhfa bacana kieu gitu. Itu Bu, memang harus dilatih gitu Bu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu Bu ya, bacaan Quran kita insyaallah jadi ahli Quran gitu Bu ya. Jadi ahli Quran mah sekarang kita pun berapa huruf, berapa ayat yang kita pelajari, insya Allah ada catatan baiknya gitu Bu ya. Tapi tergantung niat, kita niatnya mau apa dulu ngaji teh, apakah mau dipanggil solehah atau misalkan kita mau belajar gitu Bu ya, jauh-jauh lah dari niatan ingin disebut solehah sinjara raun kali itu mah punya orang mah niatannya hoyong caket sareng Allah gitu, mudah-mudahan wasilah ngaos teh atau orang teh dipikadeudeuh ku Allah teh punya. Allah mah disamperkeun ku orang, Allah lumpat saur dina Al-Qur'an ge. Atuh urang misalkan teu nyamperkeun ka Allah nyamperkeun moal kitu nya. Nya sapertos masjid wae kitu, masjid moal nyamperkeun ka bumi urang we nya, urang nyamperkeun ka masjid gitu. Insyaallah kitu nya, mudah-mudahan istiqomah lagi, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk bisa membaca Al-Qur'an. Ada lagi Bu? Insyaallah nanti dilanjutkan Bu ya untuk pembahasan selanjutnya gitu. Jadi rekam Bu.